Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari Minestocks Indonesia. Hari ini saya bawakan di tempat yang berbeda lagi ya. Saya minggu ini sering traveling nih. Tapi walau begitu tradingnya masih masih oke ya, dan tadi bahkan saya sempat di jalan malah masih masih sempat untuk memberikan rekomendasi ya. Kita ada hari ini ada di hmm, sempat yang hari ini dapat jackpot di Excel ya. Excel lumayan naiknya, lumayan oke banget ya. Trading tuh pada dasarnya sebenarnya harusnya loh ya, tidak tidak selalu dipelototin di monitor ya, tidak on screen terus. Saya cuma sampai rest area, saya tinggal lihat, saya screening saham apa yang kira-kira potensi, dan saya kasih target gitu ya, stop loss, terus dah saya input, jalan lagi gitu ya. Dan itu jauh lebih, menurut saya jauh lebih santai, lebih rileks. Kenapa? Karena proses pemilihan sahamnya saya jadi lebih objektif. Hanya berdasarkan ya, kalau kriteria saya berdasarkan umpamanya let's say begitu dia breakout selendang atau masuk ke dalam selendang, ya udah itu aja. Jadi nggak mikir hitung jelimet, lihat-lihat lagi yang lain atau cari lagi dan yang lain, nggak gitu, nggak perlu begitu ya. Trading itu pada dasarnya make it simple aja, jangan jangan dibuat rumit. Yang bikin jadi complicated, yang bikin jadi rumit itu malah makin kita bikin rumit, malah jadi tradingnya makin makin gak karuan. Coba kalau saya mikirnya lama, akhirnya apa? Ya satu, saya nggak sampai di tujuan, ya. Saya lebih lama lagi nyampe di tujuan, maksudnya duduk lama, mikir, dan belum tentu juga trading, ya belum tentu juga trading karena mikir sahamnya ini masuk nggak ya, dan sebagainya. Dan bisa juga, daripada saya begini, mending saya nggak usah trading, ya udah jalan aja gitu. Bisa. Jadi kalau kita analisa proses pengambilan keputusan kita terlalu panjang, terlalu jelimet, ya endingnya malah seringkali malah menjadi kita jadi penuh keraguan-raguan ya. Dan ketika kita sudah milih, umpamanya let's say milih A, ternyata nggak jalan, yang jalan malah B. Nah, galau nggak? Ya, kita juga tadi bisa jadi galau juga ya. Nah, tapi kalau kita umpamanya ya kita punya kriteria, kita langsung ambil keputusannya dengan cepat. Ketika kita bilang, wah ini ternyata nggak oke nih, kita langsung tinggal switch aja, tinggal switching aja. Dan tentunya untuk lebih mempermudah switching, Bapak Ibu masuknya dengan alokasi dana ya, nggak bisa masuk all in, nanti habis itu pindah all in lagi. Wah, bayangin itu ya. Itu belum bicara nanti uang cut loss-nya ya, uang cut loss yang dalam, bayarnya terlalu mahal ya. Kita kita pokoknya gini, segala sesuatu pokoknya mikirnya bagaimana sih prinsip keekonomisan itu tetap harus ada ya. Ketika icip-icip ya pastikan kita bisa menakar resikonya. Jadi jangan 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 yang model all in, jangan yang model eh, nanti habis itu malah mending saya nyangkut, mending saya nggak usah ngapa-ngapain, didiemin, akhirnya didiemin berlarut-larut, nanti malah minusnya tambah dalam, malah tambah dalam. Nah, itu malah yang menurut saya kurang, agak buat style saya itu kurang tepat ya. Saya lebih suka kita, apalagi di kondisi market kayak gini, apakah sudah jaminan bahwa IHSG besok atau akan rally ke all time high lagi? Ya kan tidak ada satu orang pun bisa menjamin itu. Walaupun saya sudah mempredik bahwa minggu ini IHSG akan rebound ya, itu kita udah bikin videonya udah beberapa waktu yang lalu ya, dan tidak dihapus, dan Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, analisa bagaimana kita melakukan analisa gitu. Dan minggu ini IHSG beneran rebound kan, ini hari Selasa dan naiknya juga bagus banget gitu. Nah, di kondisi seperti ini umpamanya kita, oh saya mau profit taking nih, naiknya udah cukup nih, boleh nggak? Boleh. Teman-teman kita anggap, wah saya di ICBP nih udah wah, kemarin kita udah singgung kan ICBP, dan hari ini ICBP gap up lagi, wow banget kan. Wah udah cukup nih, udah profit, jual boleh nggak? Boleh. Nanti umpamanya besok urusan Rabu, Kamis, Jumat dan merah ya bodo amat, mau merah ya silakanlah merah gitu loh, saya sudah profit taking ya. Jadi
Nah, itu style saya, itu apa yang saya lakukan sih. Jadi tidak melulu berarti, oh selama bullish, selama hijau saya hold terus deh gitu ya. Ya kalau hijau, IHSG hijau kan belum tentu sahamnya hijau, betul nggak? Dan sebaliknya, ketika bisa saja IHSG besok tiba-tiba berubah anginnya bisa bisa jadi merah dan IHSG juga jadi apa IHSG merah dan sahamnya tapi ada yang hijau dan yang kita pegang juga jadi merah gitu. Kalau jadi merah gimana? Ya jual gitu. Apalagi yang banyak seringkali saya rekomendasikan adalah saham-saham yang bobotnya cukup besar, ya bobot cukup besar. Artinya apa? Artinya seringkali memiliki beta correlation dengan IHSG. Apa itu? Beta correlation. Artinya apa? Artinya kalau IHSG merah, cenderung ini juga ikut merah. Vice versa ya, sama juga. Kalau hijau, ini juga ikut hijau. Jadi memiliki beta correlation yang sama, ya, bukan yang anomali. Nah, jadi ini yang sering kali saya selalu rekomendasikan ya. Kenapa? Karena saya selalu mengajak Bapak Ibu kita itu trading dengan mindset yang benar ya. Trading gorengan oke nggak? Sering nggak Pak Erwin? Ya sering juga. Dan di luar yang market cap gitu, apakah sering trading yang lain juga? Ya sering. Tapi yang saya selalu tampilkan, yang saya selalu rekomendasikan di channel ini, YouTube ini, yang selalu saya bagikan adalah yang selalu yang ada valuasinya ada di level setidaknya memiliki beta correlation dengan IHSG. Kenapa? Kenapa tidak memilih yang anomali aja, Pak Erwin? Karena buat saya, ya, IHSG itu adalah salah satu indikator ekonomi juga kan. Dan tentu saja kita memilih perusahaan-perusahaan yang kalau apa memiliki keterkaitan erat dengan IHSG, otomatis berarti perusahaan ini juga dimiliki oleh orang banyak ya, dimiliki orang banyak, ditradingkan juga dengan orang banyak. Sehingga kecil sekali kemungkinan Bapak Ibu ketika beli, nyangkut, atau sampai amit-amit delisting. Itu kecil sekali kemungkinan. Jadi kita mengeliminasi resiko-resiko tadi. Jadi salah satu resiko ketika Bapak Ibu trading atau investasi dunia saham, resiko paling parahnya apa sih? Ya sahamnya delisting, hilang. Kalau sahamnya hilang atau dihapus dari bursa, uangnya kita gimana? Uang yang kita investkan hilang. Nah, dari situlah maka saya memutuskan untuk selalu memberikan rekomendasi kepada teman-teman adalah saham-saham yang dimiliki oleh banyak orang. Dengan itu membuat kita menjadi ada rasa ketenangan, ya ketenangan. Jadi invest tuh makan enak tidur nyenyak istilahnya. Naik turun biasalah, itu merupakan part of the game ya, dinamika dari bursa. Pergerakan saham juga gitu. Tapi kan secara overall harusnya kinerja kita juga bagus. Seiring dengan kinerja IHSG. IHSG kinerjanya juga bagus ya, dan kita juga melihat ketika market Amerika ambiar, IHSG masih dalam tren naik yang bagus. Walaupun saat ini sentimennya juga kena sentimen, tapi overall kalau rebound ya duluan rebound kan? Ya itu. Jadi itu yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu semua bahwa trading saham itu ya harusnya ya santai, relax, dan juga harus investasi. Kalau bukan dari investasi cuma trading doang, nah apalagi trading tanpa trading system gitu atau tidak punya aturan gitu ya. Pokoknya based on ya phone of friend atau news yang bertebaran di market gitu dan sebagainya. Wah, kalau saya bilang kalau tanpa perhitungan, tanpa analisa yang matang baik teknikal maupun fundamental, hampir bisa saya bisa bilang Bapak Ibu melakukan itu adalah gambling ya. Nah, jadi hati-hati ya. Orang kalau bilang oh saham itu nggak gambling, tergantung individunya yang lakukan ya. Oke, ya itu sharing-sharing saya, sekilas sharing saya, dan coba kita lihat market review bagaimana, kondisi market gimana ya. Saya coba lihat juga. Nah ini kondisi market yang sedang ada di market nih, kondisinya kayak gini nih IHSG nih ya, cakep sekali candlenya. Cuma ada cumanya, sayangnya adalah candle ini bergerak cakep tapi volumenya kecil ya. Transaksi hari ini cuma mencatat 12,27 triliun saja. Di bawah rata-rata, secara rata-rata selama 20 hari terakhir perharinya ada di level 16 triliun dan ini jadi volumenya kecil banget ya. Bahkan asing hari ini membuka net sell minus 350,4 miliar.
Ya, asing net sell tapi naik sahamnya. Artinya apa? Artinya ketika sahamnya lagi ambiar, asing beli, dan ketika mulai naik, asing jualan. Artinya asing trading. Di saat seperti ini pun asing memilih untuk trading, ya. Oke, terus bagaimana dengan sektoralnya? Coba kita cek sektoralnya. Oh, sebentar, sebelum masuk sektoral, jadi besok bagaimana? Ya, besok karena IHSG ini good news, ada berhasil ditutup di level 7 ribuan, ya di atas 7 ribuan tepatnya. Peluang untuk menguji resistan berikutnya di level 7.080 sampai 7.121 juga cukup besar. Jadi masih berpotensi untuk naik lagi, ya. Tuh, terus kemudian oke, sekarang kita coba cek sektoralnya. Tapi apakah IHSG nggak bisa koreksi? Bisa. Koreksi, hati-hati dengan pelemahan di level 6947, ya. Oke, sekarang IDX Basic. Ya, IDX Basic juga kelihatan ya, mantul dari support. Oke nih, ya bisa berhasil mantul dari support dengan target penguatan. Kalau bisa, dia bisa naik ke atas lendang, itu bagus sekali ya. Oke, secara kemarin sudah sempat nutup gap ya. Ini ada gap di sini ya, sudah nutup nih, terus dia koreksi lagi. Nah, harapan saya sekarang kalau dia udah bisa, kan ini udah nggak ada halangan gap kan, udah ketutup kan. Harapan saya dia bisa naik ke atas halangan berikutnya, itu top selendang dan skyline ini dia bisa naik lagi. Bagus tuh. Terus consumer cyclicals ya mencoba untuk comeback balik ya, secara dia udah tertahan support. Kalau bisa naik ke atas V-line ini menarik nih untuk dicermati ya. V-line dan kemudian berikutnya naik ke atas ini selendang. Terus habis itu sektor energi ini setelah berhasil rebound dari support ya, ini hari ini oke. Cuma agak ngeri-ngeri sedap ya, karena kalau lihat smart money-nya agak ngeri-ngeri sedap karena masih pada jualan sebenarnya. Nah, coba kita lihat besok lah ya. Kalau lihat kondisi harga komoditinya sih kemungkinan naik masih besar, tapi ya kembali kita lihat juga ya, kita masih lihat juga apakah tren masih akan lanjut apa enggak nih. Terus sektor finance nah, seperti kita bilang kemarin ya, yang bisa mendorong IHSG next itu adalah salah satunya adalah sektor finance dan sektor basic tadi. Sektor basic sudah kita ulas di depan, dan sektor finance ini menarik ya, dia udah comeback dalam selendang. Sama, ini mirip-mirip dengan sektor basic ya. Dia udah nutup gap di sini dan dia jadi bisa naik. Cuma sayangnya di sini ada gap lagi. Ya, moga-moga bisa lewatin gap yang ini nih. Ya, sektor finance, terus kemudian sektor healthcare. Healthcare mulai tertahan ya. Tapi kelihatan dia ada pola double bottom nih. Ada pola double bottom. Jadi kalau dia bisa lanjut sih mestinya oke ya ini ya. Apakah dia bisa breakout resisten ini? Kalau bisa breakout, wah, tambah lagi dia bisa breakout ini menarik nih. Kalau bisa ya. Terus habis itu sektor industri, ini pelan-pelan mulai rebound juga, tapi ketahan ya, rupanya masih tertahan. Kalau belum bisa naik, kalau belum bisa breakout, waspadai koreksi lanjutan ya. Berarti saat ini masih tertekan, ya wajar aja ya. Sekarang nilai tukar dolar terhadap rupiah juga masih tinggi, dan mungkin bagi industri-industri yang punya komponen bahannya kurs itu mungkin berat ya ini ya. Infrastruktur mulai rebound, moga-moga bisa comeback ya. Ada emiten yang saya rekomendasikan juga buat infrastruktur ya. Tadi lumayan nih, ada Excel naik, ISAT naik ya. Telkom juga naik tipis. Mestinya sih ini juga masih akan naik sih. Moga-moga tren masih berlanjut ya. Terus non-cyclicals. Nah, consumer non-cyclicals ini cakep banget nih. Ini berhasil meninggalkan ini ya, disertai dengan candle yang volumenya juga ya volumenya nggak terlalu masif, tapi karena dia naiknya tadi mungkin momentumnya kali ya yang membuat dia memperlihatkan tren yang oke. Nah, ini kalau besok bisa breakout ini, wow, cakep nih. Kalau bisa naik lagi ngegas bisa breakout ini cakep nih. Terus properti
Wow, properti masih di bawah ya. Masih belum kemana-mana. Skip dulu. Kalau ada yang tanya apa, bagaimana dengan saham SMRA, CTRA, bagaimana? Ya ini sektoralnya kayak gini ya udahlah, nggak usah dilirik dulu. Kalau posisi masih nyangkut gimana? Kalau nggak mau jualan ya tetap berarti harus bersabar ya. Tekno bagaimana? Tekno mulai rebound lagi, tapi dia masih sideways. Jadi kalau Bapak Ibu ada posisi di sektor ini, jadi wajar aja kalau lagi sideways ya. Sabar-sabar dulu kalau gitu. Transportasi juga masih belum oke, masih sideways, cenderung koreksi ke bawah. Ya, itu secara sektoral ya. Kalau lihat sektoral gini, kita cuma bisa mengandalkan dari finance, tekno, sama consumer, ya, consumer non cyclicals. Jadi kalau bisa naik berarti IHSG dalam beberapa hari ke depan trennya masih akan naik. Oke, ya itu market review kita ya. Itu market review kita, dan sebelum saya masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi, kembali saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya YouTube ya. Jadi ketika kita upload video-video baru, Bapak Ibu dapat notifikasinya. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari apa yang saya bagikan, apa yang kita berikan rekomendasi, jangan lupa untuk berikan jempol dan share. Dan tentu saja jika Bapak Ibu ingin buka rekening saham, klik kolom deskripsi, ada linknya, Bapak Ibu tinggal masukin kode sahamnya EN. Syaratnya mudah dan cepat ya. Dan jika sudah buat rekening, silakan japri saya. Dapatkan benefit, ada benefit buat Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya, rekomendasi. Yes, pertama yang bisa Bapak Ibu pantau besok adalah Cepin. Nah, Cepin ini menarik banget nih ya. Coba untuk lanjut ya. Cepin ini besok kalau bisa naik di atas ini cakep nih. Kalau bisa naik di atas ini cakep. Ya, 5375, 5425 oke banget. Dan membentuk pola up and handle mini nih. Kalau bisa naik. Sebentar. Nih. Nah, ini kalau bisa naik sini oke ya. Nah, ini membentuk pola ini lumayan bagus. Ya, target sementara ya jangan muluk-muluk dulu ya. Target jangka pendek dulu ya sampai dia bisa breakout 5.500 lah kalau bisa. Kalau dia udah sampai 5.500 sih rasanya cukup enteng untuk ke atasnya lagi. Habis Cepin ada PTBA. Kemarin saya sempat khawatir ya endingnya apakah berakhir ya, walaupun mulai sempat turun kemarin, PTBA turunnya cukup dalam, tapi ini sudah mulai rebound. Jadi silakan PTBA diatur strateginya PTBA nih. Habis PTBA ada Telkom. Nah, Telkom agak slow ya dibandingkan ISAT, Excel agak slow, tapi oke ini masih oke karena dia cenderung harganya masih masih terdiskon. Nah, kalau ISAT, nah ISAT nih sekalian ISAT. ISAT ini juga oke banget. Ini kalau lanjut lagi keren ini ISAT ya. Moga-moga bisa lanjut. Besok ISAT boleh nih buat ISAT. Nah, tambah porsi jika ISAT berhasil breakthrough. Kalau bisa breakthrough resistant, kalau bisa break resistant nih, nah 7.025 kalau bisa breakout cakep nih ya. Habis ISAT ada BBNI. Nah, ini menarik nih BBNI ini ya. Mulai rebound dari support. Nah, kan saya bilang tadi sektor finance kalau bisa rebound ini bisa nopang. BBNI dia harus bisa naik di atas skyline, yaitu di level 8.610. Kalau dia bisa naik di atas 8.610, harusnya
pelan-pelan boleh nambah lagi. Dan target saya sementara ke 9325 dulu. Ya, target 9325 dulu. Nah ini, kesini dulu nih sementara ya. Ya, itu rekomendasi kita. Baik, itu dulu market review kita dan rekomendasi serta ulasan saham. Ya, moga-moga market besok masih bersahabat dan masih lanjut lagi ya. Jadi silakan jika Bapak Ibu masih hold, silakan hold dulu, dan jika mau belanja ya manfaatin waktu dia lagi swing ya. Tapi trennya masih dalam tren naik yang oke. Ya, itu dulu sampai di sini. Happy profit semuanya, jangan lupa bikin trading plan. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.